Sebelum kita mengupas kitab Ta'limul Muta'alim secara adab, marilah kita kirimkan Fatihah kepada pengarang kitab Ta'limul Muta'alim, yaitu Asy-Syaikh Allamah Al-Jarnuzi, dan keberkahan untuk kita, keberkahan dunia dan selamat di akhirat kelak. Al-hadini wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ularihi wa juhadihi wa juriyatihi wa ali baitihi ajma'in wa hutukan nama illa ru'uliyai wa suhadai wa salihin min ahlul qudwa wa akhlu darat wa hutukan nama illa ru'sya'alam al-jarnuji wa usulihim wa buruhim wa dhawil hukuki alaihim ajma'in. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baiklah jemaah santri Majelis Talim Jibil Gulub yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan malam ini adalah pembahasan pertama kali kita mengupas kitab Ta'limul Muta'alim. Di dalam kitab Ta'limul Muta'alim ini ada berbagai macam fasal. Nah, fasal yang paling awal yaitu fasal tentang mengupas bagaimana keutamaan ilmu fikih. Namun Al-Fakir sengaja yang bab fasal pertama tidak Al-Fakir bahas. Insyaallah nanti Al-Fakir ini bahas yang untuk fasal pertama, yang kedua dulu, baru yang minggu depan fasal yang pertama. Kenapa? Karena di fasal yang kedua ini menurut Al-Fakir untuk pondasi kita dulu. Apa fasal kedua di dalam kitab Ta'limul Muta'alim ini? Syekh Al-Jarnuji menyampaikan fasal yang kedua yaitu faslun fin niyati halla ta'allum. Artinya keutamaan niat saat siapapun menuntut ilmu. Menuntut ilmu boleh melalui jalan masuk pondok pesantren, majelis taklim. Boleh juga lihat YouTube kalau kita tahu dengan pasti sanad keilmuan guru-guru yang menyampaikan ceramah atau mau'izah hasanahnya atau taklimnya di YouTube. Rata satu kita tahu nasabnya. Syukur-syukur dari nasabnya guru-guru ke gurunya nyampe ke baginda Nabi besar Muhammad SAW dan sanad keilmuannya, apa referensi yang guru tersebut sampaikan. Nah, di fasal kedua ini yaitu faslun fi niyati halla ta'allum, keutamaan niat saat kita menuntut ilmu. Di sini diterangkan summa la tabudda lahu minan niyati fi zamani ta'allumil ilmi, yang artinya dan diwajibkan setiap penuntut ilmu memiliki niat saat dia hadir dalam menuntut ilmu. Idziniyatu hiyal aslu fi jami'il ahwal, karena niat adalah pokok dari segala hal, segala yang kita lakukan. Liqaulihi alaihi sallallahu alaihi wasallam, dari sabda baginda Nabi besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala sesuatu itu bergantung daripada niat seseorang. Riwahul hadis sahih, ini riwayat dari hadis sahih. Kenapa pentingnya niat? Di sini pun dijelaskan wa an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam min amilin yutasawwaru
bisuratil amalil akhirah. Banyak amalan dunia yang kita lakukan, tetapi sebenarnya itu di mata Allah dinilai sebagai amal akhirat. Bihusni niat, karena niat tersebut sangat baik. Summa yasiru minal a'mali dunya bisu'in niat. Dan sebaliknya, banyak amalan-amalan akhirat tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu dianggap amalan yang buruk. Kenapa? Karena niatnya kurang baik. Nah, satu poin dulu nih Al-Fakir sampaikan. Berarti poinnya, siapapun penuntut ilmu, siapapun santri jamaah yang untuk mencari ilmu harus dimantapkan niatnya. Karena belum tentu yang semua hadir ini niatnya benar-benar untuk menuntut ilmu. Ada yang niatnya biar pergaulannya luas. Ada yang niatnya biar banyak teman, ada yang niatnya nggak enakan kalau nggak hadir. Nanti sama teman yang satunya dibilangin, wah lo gawe mulu, nggak mau hadir di majelis ta'lim. Nah, niat kita itu benar-benar kita pasang. Nah, di sini dijelaskan ada banyak amalan yang kelihatannya amalan dunia, tapi di sisi Allah dianggap amalan akhirat. Kenapa? Karena niatnya bagus. Contoh, apa nih menurut santri yang kelihatannya amalan dunia? Enggak usah jauh, nih kita makan cemilan, kelihatannya kan amalan dunia ya. Tapi ketika niatnya kita mau makan, ya Allah, ala kulli hal, atas segala hal hambamu ini bersyukur, maka segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut hamba, ke dalam tubuh hamba ini sebagai wujud rasa syukur, maka itu dinilai pahala yang luar biasa. Makanya kalau makan itu nggak cuma makan nasi doang. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Makan ini pun baca dalam hati. Karena sebagai wujud rasa syukur Allah berikan keberkahan kepada yang kita makan. Terus apalagi? Contoh, dari rumah keluar naik motor, naik sepeda, main ke rumah temen. Kelihatannya dunia enggak? Ngaji enggak? Baca Quran enggak? Sholat duha enggak? Sholat tahajud enggak? Kelihatannya dunia kan? Tetapi kita niatkan bismillahirrahmanirrahim, ya Allah saya keluar dari rumah niatnya untuk silaturahim, niatnya untuk menyambung ukhuwah Islamiyah, maka itu dinilai di sisi Allah yang pahala yang luar biasa. Makanya diniatin benar-benar segala sesuatu itu li mardhatillah. Begitu pula sebaliknya, banyak terlihat perkara-perkara yang kelihatannya akhirat, tapi di sisi Allah nggak dinilai kayak amalan dunia. Contohnya banyak orang hadir ke pengajian, ternyata ada niatnya, mohon maaf, misalnya niatnya cuma untuk makan, minum, untuk melepas kesepiannya di rumah daripada gabut, daripada bete, niatnya datang ke majelis talim biar ngumpul bareng, biar makan bareng, biar minum bareng, biar gaul. Ya sudah, sampai di situ tuh nilainya. Temen dapat, makan kenyang, minum hilang hausnya. Tapi selebihnya tidak dinilai pahala Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah subhanahu. Apalagi amit-amit nih kalau niatnya ke majelis ta'lim atau hadir ke acara-acara pengajian nyari jodoh. Jodoh mah gak usah dicari, nanti juga ketika kita banyak hadir ke majelis ta'lim, Allah berikan keberkahan. Jangan urusan jodoh, rezeki segala macam itu Allah gampangin. Paham ya? Nah, kenapa ini harus dipasangkan niat di dalam kitab Ta'limul Muta'allim? Ini pondasi. Ibarat rumah, ini nih cor-corannya. Buat apa mau pasang genteng, pasang asbes yang bagus, mau atapnya baja ringan, tapi pondasinya sapu lidi, kayu. Bukan beton, kayu. Bambu kuat. Enggak.
Sampai sebegitunya. Karena ini bukan hal yang bohong.